Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Besok. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di meja servis saya itu ada Mi 10T Pro. Mi 10T Pro. Jadi HP ini udah dibawa ke service center tapi disuruh ganti mesin. Dan itu tidak murah teman-teman, 4 juta lebih. Lalu beliau pernah lihat video saya dan langsung datang ke counter ya. Jadi beliau cerita HP Mi 10T ini banyak dokumen pentingnya, sehingga mohon kepada saya gimana caranya supaya data tidak hilang tapi HP normal. Nah ini tentunya kan kasus yang rumit ya, karena keinginan pemilik data nggak boleh hilang, HP normal. Nah posisi HP sekarang saya nggak tahu ya, tapi yang jelas terakhir mati bilangnya. Sempat dulu bootloop lalu mati ya. Oke, kita akan langsung bahas bareng-bareng gimana nasib Mi 10T Pro ini. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan di lapangan usahanya, di lapangan rezekinya, dan ya tetap semangat. Oke teman-teman, ini Mi 10T Pro ya, Mi 10T Pro. Keterangan di sini 108 megapiksel. Lalu untuk chipsetnya menggunakan Qualcomm di Snapdragon 865. Baterainya 5000 mAh. Lalu untuk RAM-nya 8, storage-nya 256 GB. Oke, kita akan coba lihat dalamannya ya. Nah, ini untuk dalamannya ada plastik seperti ini. Lalu ada baut sama ini ya. Ini ya, intinya ini HP udah dibongkar ya, karena sempat dibawa ke service center juga masih belum bisa. Ini backdoornya dan ini device-nya nih. Lalu nih udah nggak ada ya. Oke, ini kita singkirkan dulu ya. Kita menuju ke HP-nya. Ini HP-nya, kondisi bawah belum dicopot ya, segelanya masih utuh, hanya di sini. Jadi bilang pemilik HP ini tuh awalnya tuh bootloop mati ya, bootloop mati. Dan ini nggak tahu saya ini posisi masih bisa hidup enggak. Coba kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kondisinya masih bisa hidup ya, masih bisa hidup. Jadi ini keterangan sebelumnya, kerusakannya itu tidak digunakan apa-apa, tiba-tiba ya logo Mi seperti ini terus ya. Ya, ini masih logo Mi terus menerus ya, tidak mau nampil ke menu. Kita tunggu ya. Ya oke teman-teman, jadi kasusnya seperti ini ya, bootloop lalu dia mati, nyala lagi, dan bootloop ya. Oke, kita akan langsung menuju ke mesin ya.
untuk kasus begini itu kebanyakan permasalahan di RAM CPU ya. Oke, ini sudah saya lepas ya. Lalu di mana letak RAM CPU-nya kita coba lihat dulu. Oke, di sini ada keterangan ini ya. Bentar. Ada tulisannya ini. OXB77D9ZNT ya. OXB77D9ZNT. Nah, ini merupakan IC RAM ya. Nah, biasanya permasalahan di sini. Solusinya bagaimana? Kita pastiin, coba kita rehot. Siapa tahu bad connect ya kakinya. Tapi kalau dia masih tetap ya kita cetak ulang atau rebal ya. Oke, kita tambahin flux ya. Kita tambahin flux. Lalu untuk pemanasan itu pinggir ya, pinggir. RAM itu kakinya di pinggir, bukan di tengah ya. Oke. Siapkan blowernya. Ini saya gunakan blower 2008 ya, quick. Di setelan 400, anginnya 35. Ini kenapa saya lakukan ini, karena intinya pemilik itu pengen datanya aman, tidak hilang, sehingga jika ini diharapkan bisa nyala, segera di backup ya. Udah cukup, itu aja. Tunggu dia sampai dingin dulu ya. Oke teman-teman, jadi HP ini itu bisa saya simpulkan kerusakan bukan di RAM CPU ya, melainkan di software. Karena kalau untuk kasus RAM CPU biasanya saat dicas dia itu tidak ada proses pengisian, tetapi hanya stuck logo. Beda dengan kasus HP ini. Setelah saya rehot RAM-nya, itu sudah berfungsi RAM-nya. Keterangan di sini menunjukkan bahwasanya saat dicas dia proses pengisian. Ini artinya RAM sudah berfungsi. Namun saat dinyalakan dia masih stuck logo. Ini besar kemungkinan terjadi di software. Tentunya saya nggak berani ke langkah selanjutnya karena permintaan pemilik itu data minta aman, karena dipikir mungkin RAM CPU. Tapi kalau ciri-cirinya dicas dia bisa ngisi, itu CPU bagus, RAM bagus. Hanya ini terjadi break di software. Itu ya yang jadi pembeda.
Kecuali kalau ini tadi setelah direhot RAM-nya dia masih tetap kayak kondisi awal saat dicas itu hanya logo aja, nah itu bisa kita vonis RAM ataupun CPU-nya. Tapi kalau sudah proses pengisian lalu di sini 1 ampere lebih, ya ini normal, kondisi normal. Cuman saat dinyalakan software atau programnya itu break atau apa ya istilahnya, crash ya, programnya crash, sehingga harus dilakukan software ulang. Nah ini mudah-mudahan bisa ditarik benang merahnya ya, gimana sih nentuinnya ini bootloopnya di software, hardware ya. Ciri-cirinya saat dicas, coba dicas. Kalau dicas terjadi arus ampernya normal, lalu proses pengisian saat dimatiin ya, bukan saat dinyalain begini. Ini kalau saya saat saya nyalain dia hanya bootloop ya. Nih, ini hanya bootloop dia. Biar ditunggu dia bootloop karena programnya crash dan harus di flash ulang. Ini pembedanya ya. Sangat beda jauh kalau rusak RAM CPU. Biasanya dinyalain seperti ini, lalu mati, ngerestart lagi. Kalau dicas biasanya mentoknya seperti ini atau restart. Kayak di Note 9 itu rusak ICRF, rusak di hardware ya. Itu bukan software. Kalau dicas restart itu biasa ICRF. Kalau ini dicas dia restart juga biasa di RAM CPU, bukan di ICRF. Tapi kalau dicas dia proses pengisian, itu ada indikasi software crash atau break. Beda lagi kalau MMC atau UFS yang rusak, dicas itu dia nggak simbol baterai tapi nggak ngisi ya, simbol baterai nggak ngisi biasanya. Nah itu ciri-ciri pembeda rusak di RAM, CPU, UFS, MMC atau software. Yang membedakan ini rusak software atau hardware itu rada susah. Nah ini dia restart kembali. Tapi jika saya cas, dia normal. Nih pengisian normal ya. Nah pengisian normal. Ini kalau saya biarkan dia nambah ya, berarti yang crash bootingan saat menuju ke menu, istilahnya bootloadernya bermasalah. Nah ini sekarang kita coba ke mode recovery. Kalau tekan volume up, tombol power, bisa nggak dia masuk? Tuh bisa kan? Artinya ini booting untuk ke programnya itu bermasalah, crash. Dan ini tentunya nggak berani saya lakukan karena permintaan customer kan data sangat penting. Oke, mudah-mudahan ini bisa menginformasi buat teman-teman ya, pembedanya entah itu rusak RAM, CPU, atau UFS atau MMC atau program. Nah itu sangat berbeda ya. Jangan sampai salah eksekusi, rusak RAM tapi di flash dulu kan, nanti jadinya datanya hilang, padahal RAM-nya yang rusak atau CPU-nya. Itu sering juga ambigu ya, karena memang ciri-cirinya ya diantaranya yang saya sebutkan tadi. Jadi ini ya saya putuskan saya akan rapiin kembali dan balikin sama pemilik, karena ini saya nggak bisa menjamin kalau udah urusan software pasti hilang datanya. Oke, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.